Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan materi kita di dimensi 3 setelah kemarin kita belajar tentang jarak titik ke titik. Kita akan melanjutkan. Hari ini kita akan belajar jarak titik ke garis. Oke, langsung saja kita mulai. Nanti apabila di tengah video kalian ada yang kesulitan atau kebingungan, silahkan pause videonya, silahkan pahami kembali, karena di materi dimensi 3 ini banyak materi-materi prasyarat, banyak materi lain yang harus kalian pahami untuk bisa mengerjakan soal di dimensi 3. Oke. Jarak titik ke garis ya. Sebelumnya ya, kita akan sedikit belajar tentang konsep sederhananya ya, konsep dasarnya. Bahwa jika kita mempunyai sebuah titik, katakanlah titik A, dan misalkan ini kita punya sebuah garis, katakanlah garis L. Bagaimana kita menentukan jarak titik A ke garis L? Ya, apakah garis titik A ke garis L itu nanti jaraknya berupa garis juga atau berupa yang lain? Nah, konsep dasarnya adalah jika sebuah titik itu kita arahkan ke sebuah garis, maka jaraknya adalah garis hubung terpendek ya. Saya ulangi, jarak titik ke sebuah garis adalah jarak hubung terpendek. Nah, ada beberapa akibat yang ditimbulkan ya. Misalkan kita tarik saja sebuah garis. Nah, jarak hubung terpendeknya apakah ini di sini? Ya, tentu saja bukan ya. Ada yang lebih pendek lagi pasti. Apakah di sini? Tentu saja bukan. Apakah ini? Ya, bisa jadi ya. Nah, kalau kita arahkan lagi ke sana, ini jaraknya akan juga semakin panjang lagi. Nah, maka kita pilih jarak terpendek. Jarak terpendek ini adalah garis ini ya, yang berpotongan di garis L, misalkan di titik ini, di titik A aksen. Nah, jarak terpendek ini mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, pasti ruas garis A dan A aksen itu tegak lurus garis L. Ini sesuatu yang pasti ya, akibat yang pasti. Nah, garis A dan A aksen itu adalah jarak titik A ke garis L. Ya. Jadi A aksen tidak lain adalah jarak titik A ke garis L. Nah, kondisi yang seperti ini kita namakan dengan proyeksi titik terhadap garis ya. Jadi ada banyak nama lain. Jadi kalau kita misalkan kita gambar ulang ya. Misalkan ini kita titik B dan misalkan ini ada sebuah garis, katakanlah garis K. Nah, proyeksi titik B ke garis K adalah titik B itu kita tarik tegak lurus ke titik K, menghasilkan proyeksi di titik K yang kita namakan B aksen. Nah, yang namanya proyeksi pasti garis ini akan tegak lurus dengan garis K. Nah, kita mengakibatkan juga ya, kita simpulkan bahwa jarak titik B ke garis K adalah B aksen. Nah, dengan konsep itu nanti ketika kita mengerjakan soal di dalam bangun ruang, entah itu kubus, balok atau limas, kita harus mampu memproyeksikan atau harus mampu memilih garis bantu atau titik bantu atau bidang bantu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal. Nah,
Langsung saja ya, kita langsung latihan soal untuk yang pertama. Contoh soal 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik D ke garis CE. Oke. Ini masih soal yang sederhana ya. Kita coba gambarkan. Di sini sudah disediakan gambar kubus. Titik D. Oke, titik D ke garis CE. Berarti kita gambarkan dulu garis CE-nya. Oke. Ada beberapa hal yang kita ketahui di sini bahwa rusuknya adalah 5. Ya. Kemudian CE itu sendiri adalah CS itu sendiri adalah diagonal ruang ya. DR ya, diagonal ruang. Yang panjangnya diagonal ruang itu adalah A akar 3. Di mana A itu adalah rusuk, berarti kita ketahui bahwa panjang CE adalah rusuknya 5 ya, 5 akar 3. Kemudian titik D, kita tentukan titik D ke garis CE. Nah, di sini tentu saja kita tidak bisa serta-merta menarik titik D ke garis CE. Kita butuh bidang bantuan. Ya, tentu saja kita butuh bidang bantuan. Nah, masalahnya bidang bantuan mana yang akan kita pilih? Nih kalian harus tepat memilih ya. Ini dimensi 3 mungkin sulitnya di sini. Memilih bidang bantuan. Bisa saja kalian memilih bidang sembarang di sini di dalam kubus ini, tapi tentu saja yang memudahkan kalian, bukan menjurumuskan kalian sehingga kalian akan berbelit-belit dan menghitungnya salah. Oke, kita tentukan sekarang bidangnya. Yang pertama, Pak Guru akan memilih sebuah garis, yaitu kita hubungkan garis E ke D. Oke, kemudian kita hubungkan C ke D. Oke, inilah bidang yang akan kita pilih. Nah, berbentuk segitiga. Permasalahannya segitiga apakah CDE itu? Nah, ya. Berbentuk apakah segitiga CDE itu? Perhatikan sekarang. Kalau kalian menebak CDE adalah misalkan, oh itu segitiga sembarang. Salah ya. Segitiga sama sisi juga salah. Perhatikan di sini. Perhatikan ruas garis CD. CD tegak lurus dengan DH. Ya. CD tegak lurus dengan DA. DA dan DH itu berpotongan di titik D. Nah, maka berdasarkan dalil garis tegak lurus bidang, maka ini memenuhi garis CD tegak lurus bidang ADHE. Karena bidang ADHE memuat dua garis, yaitu AD dan DH, yang tegak lurus dengan CD. Oke, seperti itu. Karena CD tegak lurus bidang ADHE, maka CD tegak lurus dengan semua garis di bidang ADHE, termasuk garis DE. Nah, itu adalah dalil garis tegak lurus bidang yang umum ya, yang harus kalian pahami dan pasti sering muncul di soal. Maka kita simpulkan bahwa segitiga CDE adalah segitiga siku ternyata. Siku di mana? Di D. Karena CD tegak lurus DE. Ya, walaupun ini terlihat miring atau seperti apa, tapi kenyataannya bahwa CD adalah tegak lurus DE. Nah, maka bisa kita gambarkan sekarang. Kita pindahkan segitiganya ke sini. Oke,
Oke, ini kita di sini D ya, siku-siku di D. Ini C, ini E. Siku-siku di D. Nah, kita ketahui bahwa DC itu kan rusuk. DC rusuk berarti panjangnya 5 ya. Terus ED. ED di sini adalah diagonal bidang ya. ED itu diagonal bidang. Itu A akar 2. Berarti ED adalah 5 akar 2. Ya. Terus CE. Lah, CE tadi diagonal ruang, itu 5 akar 3. Sekarang permasalahannya, jarak antara titik D ke garis CE itu mana? Tadi kita proyeksikan saja titik D ke garis CE dengan cara menarik garis tegak lurus. Ya. Menarik garis tegak lurus. Oke, ini ya, ini tegak lurus. Kita sudah menemukan proyeksinya ini. D misalkan kita buatlah di sini P ya. P. Nah, jarak titik D ke garis CE tidak lain adalah DP. Ya, DP. Kalau sudah seperti ini, maka kita hanya butuh mencari DP dengan menggunakan sifat luas segitiga yang kemarin di jarak titik ke titik Pak Guru terangkan itu ya, menggunakan rumus itu. Rumusnya bagaimana? Jadi ini tegaknya ini tingginya ED dikali alasnya CD itu sama dengan, kalau alasnya kita lihat dari CE, maka tingginya adalah DP. Sudah, kita masukkan saja ED itu adalah 5 akar 2, CD-nya 5, CE-nya 5 akar 3 dikali DP. Ini kita coret 5-nya 1. Berarti DP adalah 5 akar 2 dibagi akar 3. Sama-sama kita kalikan akar 3. Berarti DP adalah 5/3 akar 6 cm. Ini adalah jarak titik D ke garis C. Oke ya, kita lanjut soal selanjutnya. Contoh soal kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9, jika titik T terletak antara pertengahan garis HF, tentukan jarak A ke CT. Oke. Ini sudah kita gambarkan kubusnya. Titik T terletak pada pertengahan HF. HF itu adalah diagonal bidang atas ya. Berarti pertengahannya itu adalah terletak di di titik potong diagonal. Di titik potong diagonal bidang. Ini jelas memotong di tengah ya. Maka T-nya terletak di sini. Oke. Kemudian CT. CT mana? CT. Oke, kita hubungkan dulu. Oke, CT. Jarak titik A ke garis CT. Nah, A ke CT. Oke. Kita hubungkan saja dulu ya. A ke C. Kita memilih garis bantu ini AC. Nah, kita hubungkan juga karena ini sudah seperti ini, jelas kita hubungkan A ke T. Oke, di sini jarak titik A ke garis CT itu kalau kalian menebak AT itu salah ya. Nah, makanya harus hati-hati ya. Jadi jarak titik A ke garis CT itu bukan AT atau bukan juga AC. Nah, kita akan lihat dulu. Kita tuliskan dulu yang diketahui di sini. AC. Nah, ini rusuknya 9 ya. AC adalah diagonal bidang ya. Langsung saja berarti panjangnya adalah 9 akar 2. Kemudian perhatikan segitiga siku-siku CGT dan AET ya. CGT dan AET. Ini sebuah segitiga yang
congruent ya, sama dan sebangun, sama persis ya. Kalau kalian lihat ini CGT